Selamat malam pemirsa. Dalam 5 menit ke depan bersama saya Imai Dery akan dalam acara Padepokan Terkini akan membahas mengenai berita aktual dan terpercaya mengenai Learning Journal pertemuan kedua ini. Berita terkini telah terjadi pertemuan kedua mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Pak Adi Kusuma Esikom MSI yang terjadi di kelas KPI 5D, ruang 14. Pemirsa, dengan memulai perkuliahan di pertemuan kedua ini, Pak Adi memulai dengan pelatihan reportase yang dilakukan oleh kelompok 1, yakni terdiri dari Lydia Herani sebagai presenter atau news anchor, dan Tiara Septiani sebagai wartawan, dan juga saya, Imai Indari, sebagai narasumber dan juga merangkap sebagai fotografer. Dan Tiara Septiani juga merangkap sebagai narasumber selain jadi wartawan. Dan Joel Kipli sebagai yang pertama dalam pemberitaan pertama menjadi fotografer dan pemberitaan kedua menjadi wartawan. Pemirsa, Pak Adi juga memberikan komentar terkait Learning Journal yang terjadi minggu kemarin yang dikirimkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu sendiri dari KPI kelas KPI 5D yang memang adanya kesalahpahaman dari mahasiswa. Ada yang mengirim mengenai berita langsung, bukan Learning Journal dari pertemuan pertama itu, dan juga ada yang memang mahasiswa yang mengirim video, intonasinya kurang jelas dan suara videonya kecil. Pak Adi juga setelah melihat reportase dari kelompok 1 memberikan saran untuk kelompok 2 dan selanjutnya untuk nanti minggu selanjutnya membawa alat-alat pendukung untuk mendukung reportase itu seperti sound, penampil dari proyektor terkait kejadian-kejadian yang akan dibahas, dan juga seperti peralatan-peralatan pendukung lainnya. Pemirsa, dalam pertemuan kedua ini, Pak Adi membahas mengenai apa itu berita, seperti yang dalam RPS-nya itu. Pak Adi menanyakan kepada mahasiswanya, menurut mereka, apa itu news. Jadi, news adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Berita juga memiliki jenis-jenisnya yang terdiri dari soft news, trade news, dan in-depth news. Soft news terdiri dari soft news yaitu berita yang memang bisa bukan lembut, dan straight news yang memang investigasi, dan in-depth mandiri. Nilai-nilai berita terdiri dari 10 yang terdiri dari magnitude, proximity, aktual, impact, dan lain-lainnya. Pemirsa, syarat berita terdiri dari aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Media massa juga terdiri dari 3, yang terdiri dari media cetak, media cyber, dan media elektronik. Pemirsa, Pak Adi juga membahas mengenai tak hanya berita, tetapi memaknai apa itu isu. Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Dalam menyampaikan berita, harus memperhatikan dari lafal pembicaranya itu, dan volume yang bisa didengar oleh pemirsa, dan tempo dan jeda yang bisa dimengerti, tempo, intonasi yang memang bisa. Dalam penulisan berita juga harus memenuhi syarat yang terdiri dari 5W plus 1H. 5W terdiri dari what, who, when, where, who, dan plus 1H-nya itu how. Pemirsa, setelah membahas mengenai berita dan isu, Pak Adi juga membahas mengenai apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan berita yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia atau makhluk hidup. Reportase bisa disebut dengan pelaporan atau pemberitaan, berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, terdiri dari koran, majalah, buletin, dan lain-lain,
ataupun media elektronik seperti televisi dan radio. Adapun tujuan dari praproduksi ini adalah menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan with lens. Dalam rapat ini ditentukan topik yang hendak diliput dan narasumber yang memang ingin dimintai keterangan. Dalam praproduksi ini juga membahas mengenai riset dan perencanaan TOR, penentuan seperti tema liputan, memulai dengan isu terhangat, jangan melupakan isu lampau, asalkan informasi bisa selalu digali dan informasi dan peristiwa tersebut running story. Materi liputan bisa dari apapun, nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalis atau mengimbangi kebutuhan masyarakat. Pemirsa, setelah praproduksi dilakukan adanya produksi, proses liputan. Melalui proses peliputan ini, yaitu menembus narsum atau mendatangi narasumber yang ingin dimintai keterangan terkait kejadian yang akan dibahas. Narasumber adalah sebagai sumber berita yang akan menjadi bahan untuk pembuatan berita. Narsum dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Narsum dapat diartikan sebagai pelaku atau orang terdekat yang dapat diambil keterangan. Karakteristik narsum ada yang banyak berbicara, ada malah balik bertanya, bahkan susah ditemui. Nah, karena memiliki beberapa banyak karakteristik, jadi sebagai wartawan kita harus tahu cara mengejar narsum itu sendiri. Yang pertama, yaitu menghubungi langsung dengan cara buat janji lebih dulu. Utarakan maksud wawancara, jika menarik, jika menolak, bujuk dengan baik. Seni berkomunikasi juga dengan narsum menjadi salah satu kunci keberhasilan menarik narsum itu. Pemirsa, setelah terjadinya liputan dengan narsum, yaitu setelah produksi, terjadi adanya pasca produksi atau finishing. Pasca produksi ini yaitu menghimpun semua data yang telah terkumpul dari cari sesuai kebutuhan, proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Baik pemirsa, sudah 5 menit ke depan saya telah menemani Anda dalam Padepokan Terkini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya, Imai Indari, dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri.